InsyaAllah kajian yang akan kita bahas pada sore menjelang berbuka yang penuh dengan berkah ini, yaitu membahas kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Merupakan kitab yang insyaAllah membahas tentang fikih-fikih seputar mazhab Imam Asy-Syafi'i yang dikarang oleh Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Jadi pembahasan kita pada sore yang penuh dengan berkah ini, babu salatin nafilah, pembahasan tentang salat sunnah. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, para pendengar kajian Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah aqsamun nawafil salasah. Salat sunnah terbagi kepada 3 hal. Yang pertama, nafilatun muaqqatah, yaitu salat nafilah yang tergantung dengan waktunya atau waktunya terbatas. Seperti kat-tarawih wal witr, seperti salat tarawih dan salat witr. Salat tarawih merupakan salat yang sunnah tapi waktunya ditentukan atau muaqqatah. Mulai dari selesai salat isya sampai sebelum salat subuh. Begitupun dengan salat witr. Boleh kita kerjakan selesai salat isya sampai sebelum waktu fajar datang. Maka inilah yang pertama, salat sunnah muaqqatah yang tergantung dengan waktu. Kemudian contoh yang lain, misalkan salat rawatib qabliyah dan ba'diyah, merupakan salat yang ditentukan waktunya. Kemudian salat duha, salat sunnah yang ditentukan waktunya. Sedangkan salat sunnah yang kedua, nafilatun zatu sabab, salat sunnah yang karena adanya sebuah sebab tertentu. Wahia ala salasati anwa'in, dan salat sunnah ini memiliki 3 macam bentuknya. Yang pertama, sababun mutaqaddimun, sebab yang didahulukan kemudian baru salat. Jadi maksudnya adalah salat sunnah yang karena ada sebabnya terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru salat kita lakukan. Sebabnya terlebih dahulu, kemudian salatnya setelah itu. Apa contohnya kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah? Kasunnatit tawaf, seperti salat sunnah tawaf. Salat sunnah tawaf, salat sunnah yang dikerjakan setelah sebabnya terlebih dahulu. Apa sebabnya? Tawaf, mengelilingi Ka'bah. Setelah sebabnya kita lakukan, kemudian baru salat sunnah setelah itu kita kerjakan. Kemudian contoh yang kedua, tahiyatil masjid, karena menghormati masjid. Apa sebabnya? Masuk ke dalam masjid. Setelah kita lakukan sebabnya, kemudian baru salatnya kita lakukan. Kemudian salat sunnah sunnatil wudu, salat sunnah wudu, apa sebabnya? Kita berwudu, maka salatnya setelah wudu kita laksanakan. Kemudian yang kedua, sababun muqarinun, sebab yang langsung bergandengan dengan ibadah salatnya. Sebab kemudian salatnya dilakukan secara bersamaan. Apa contohnya? Kal kusufain, seperti 2 salat gerhana. Salat gerhana, kusuf atau khusyuf, gerhana bulan atau gerhana matahari, yang dilakukan ketika beriringan bersamaan dengan salatnya sekaligus. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sababun mutaakhirun, sebabnya yang diakhirkan kemudian baru salatnya terlebih dahulu. Jadi apa contohnya? Kasunnatil istikharah, seperti salat sunnah istikharah. Kita kerjakan salatnya terlebih dahulu, kemudian baru setelah itu pilihan kita sampaikan kepada Allah. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah kajian Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nafilatun mutlaqatun, adalah salat sunnah mutlak. Apa yang dimaksudkan dengan salat sunnah mutlak? Wahiyallati la takhtassu biwaqtin wala sababin, adalah salat sunnah
yang tidak dikhususkan dengan waktu atau sebab. Jadi apapun, kapanpun dan dimanapun, asalkan tidak di al-awqat al-muharramah, asalkan bukan di 3 waktu yang diharamkan salat atau di waktu-waktu yang haram salat, maka boleh kita lakukan salat sunnah. Terutama di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan, setiap pahala-pahala sunnah dianggap seperti pahala salat wajib. Jadi kalau seandainya kita kerjakan salat sunnah di bulan suci Ramadan, apa yang disampaikan oleh Nabi, maka pahala yang kita dapatkan seperti pahala ibadah fardu di bulan-bulan yang lain. Maka ingat kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ketika waktu-waktu ada dan kita dalam kondisi luang, maka kerjakan salat sunnah mutlak. Siapa contohnya? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan. Beliau mengerjakan salat sunnah mutlak itu luar biasa. Bahkan ketika waktu malam, kemudian setelah zuhur, kemudian di waktu duha, banyak waktu-waktu yang bisa kita kerjakan untuk salat sunnah mutlak. Berapapun rakaatnya tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar kajian Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul pertanyaan, manakah salat yang paling afdal kita lakukan di antara salat-salat sunnah yang lain? Kemudian dalam kaedah disebutkan an-nawafilul lati tushra'u fiha al-jama'atu, salat-salat sunnah yang disyariatkan berjamaah, afdalu minan nawafilil lati la tushra'u fiha al-jama'ah, adalah lebih afdal dibandingkan salat-salat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Illa rawatiba fa innaha afdalu minat tarawih, kecuali salat-salat sunnah rawatib, karena dia lebih afdal dibandingkan salat tarawih. Apa salat rawatib? Qabliyah dan ba'diyah salat. Maka ingat kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, salat sunnah yang paling afdal adalah salat sunnah yang disyariatkan berjamaah, seperti salat Aidain, 2 hari raya, kemudian kusufain, 2 salat gerhana, dan itulah salat-salat sunnah yang paling afdal dibandingkan salat yang lainnya. Bahkan ada ulama yang mengatakan salat Id 2 hari raya tersebut wajib. Ada yang mengatakan, walaupun jumhur mayoritas ulama mengatakan pahalanya sunnah atau kewajibannya bukan seperti fardu. Bapak ibu kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar kajian Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita bahas berikutnya adalah salat sunnah yang pertama, dan ini letaknya di bulan suci Ramadan, yaitu salatul witri, salat witir. Salat sunnah yang pertama yang kita kaji lebih dalam yaitu salatul witri, salat witir. Salat witir jumhur ulama mengatakan sunnah, meskipun wahia wajibatun inda Abi Hanifah. Meskipun mazhab Abu Hanifah mengatakan salat witir hukumnya wajib, tapi meskipun jumhur ulama mengatakan bukan wajib melainkan sunnah. Kemudian yang kedua, fadluha, keutamaan di balik salat witir tersebut. Warada fiha al-katsiru minal ahadits, seperti yang tercantum di banyak hadis. Minha, di antara hadis yang menjelaskan tentang keutamaan di balik salat witir adalah Rasulullah mengatakan, innallaha witrun yuhibbul witra, sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah menyukai yang ganjil-ganjil. Akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian dalil yang kedua, autiru ya ahlal Quran, salat witirlah wahai para ahlul Quran. Kemudian dalil yang ketiga, man lam yutir falaisa minna. Maka hadisnya lebih tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mau melaksanakan witir ketika dia hidup, falaisa minna, maka bukan bagian dari kelompok kami. Bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Salat witir, Rasulullah mengatakan dengan tegas, siapa yang tidak mau witir,
maka bukan bagian dari kelompok kami. Akhrajahu Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, maka timbul pertanyaan, Ustaz, kapan waktu diperbolehkannya kita melaksanakan salat witir? Dari kapan dan sampai kapan? Maka dalam kitab ini ulama menjelaskan waktuha, waktu pelaksanaan salat witir, min fi'lil isya ila tulu'il fajri, mulai dari setelah kita mengerjakan salat isya sampai sampai terbitnya fajar. Jadi setelah selesai salat isya lah muliah kita mengarajuan salat witir. Tapi kalau di bulan Ramadan biasanya salat witir dikerjakan setelah selesai salat tarawih. Sampai kapan? Ila tulu'il fajri, sampai datangnya waktu fajar. Tapi ingat kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, para ulama mengatakan wal afdalu, tapi yang paling afdal dalam pelaksanaan salat witir adalah ta'khiruha ila akhiril lail idza kana yaghlibu ala dhannihi al-istighadhu qabla al-fajri. Dan yang paling baik mengerjakan salat witir, ta'khiruha, mengakhirkan salat witir tersebut ila akhiril lail, sampai atau kita kerjakan di akhir malam. Misalkan jam 4 subuh, ketika akan masuknya waktu subuh, itu waktu-waktu yang sangat afdal untuk kita mengerjakan salat witir. Tapi ingat kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terdapat tanda kutip yang disampaikan para ulama. Idza kana yaghlibu ala dhannihi al-istiqadhu qabla al-fajr. Kalau seandainya kita mampu mengerjakan dan yakin kita akan terbangun jam 4 subuh atau jam setengah 5, yakin kita, atau insya Allah kita terbiasa mengerjakan, silahkan kita kerjakan di penghujung malam. Tapi ingat, wa illa, kalau seandainya tidak yakin kita terbangun di ujung malam, maka afdal, yang lebih baik kita kerjakan taqdimuha ba'dal isya, kita dahulukan kerjaannya setelah salat isya. Jadi kalau kita yakin mampu tajago ketika jam 4:30 atau jam 4, silahkan kita kerjakan di ujung malam tersebut. Tapi kalau tidak yakin, taqdimuha ba'dal isya, kita dahulukan pekerjaan salat witir setelah salat isya. Jadi kalau badan kita latih, siangnya banyak kerajo, kemudian kita kurang sehat, indah yakin gitu, tajago biko di ujung malam jam 4 atau setengah 5, maka kerjakanlah setelah salat isya.